pemerintah Provinsi Gorontalo terus bergerak untuk meneguhkan pencapaian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, unggul, dan sejahtera, sebagaimana visi misi RPJMD 2017-2022. 10 tahun kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, kinerja pembangunan daerah menunjukkan perkembangan yang nyata. Dari sisi indeks pembangunan manusia di tahun 2012 sebesar 64,16 poin dan di tahun 2021 mencapai 69 poin. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama 10 tahun terakhir berada di atas rata-rata nasional, yaitu di atas 6%. Meskipun di tahun 2020 mengalami pelambatan, namun pada triwulan 3 2021 tumbuh positif mencapai 3,4%. Kemiskinan di tahun 2012 sebesar 17,22% dan tahun 2021 sebesar 15,68%. Mengalami sedikit kenaikan sebagai dampak pandemi COVID-19, di mana tahun 2019 kemiskinan Gorontalo berhasil turun mencapai 15,31%. Sektor infrastruktur menjadi yang paling terasa di periode pemerintahan Rusli Idris. Salah satunya dengan mendorong pembangunan beragam pembangkit listrik, mulai dari PLTU Anggrek hingga PLTU Paguat. Krisis listrik Gorontalo terjadi hingga tahun 2012. Usai diumumkan menang pada sengketa pilkada di Mahkamah Agung tahun 2012, Rusli menemui Direktur PLN untuk melobi agar PLTU Anggrek 2x25 MW yang bermasalah itu dan akan dipindahkan pembangunannya di Sumatera agar tetap berlanjut. Pembangunan PLTU itu terap berlanjut meski pembangunannya baru rampung sekitar tahun 2018. Ada juga proyek listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, salah satunya diresmikan di Kabupaten Pohuwato dengan daya 50x2 MW. Hingga akhir periode pertama sebagai gubernur tahun 2017, krisis listrik sudah teratasi. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga terasa selama 10 tahun terakhir. Data tahun 2021 menyebut total panjang jembatan yang dikerjakan pemerintah Provinsi Gorontalo selama 10 tahun terakhir sebesar 265 meter yang tersebar di 7 lokasi. Total panjang jalan sebesar 109.233 km yang tersebar di 33 lokasi. Ada juga pembangunan Bandara Jalaluddin Gorontalo, Bendungan Randangan, Rumah Sakit Ainun Habibie, Bendungan Bulango Ulu, serta yang paling prestisius, yaitu pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road atau GOR. Jalan GOR menjadi salah satu yang prestisius karena dinilai oleh sebagian kalangan sebagai ide yang gila. Jalan sepanjang 32 km itu dinilai mustahil bisa dikerjakan karena perencanaan keuangannya ditaksir mencapai 8 triliun rupiah, 4 kali lipat dari APBD tertinggi pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini. Sektor pertanian dan peternakan melalui pemberian bantuan benih unggul, pengelolaan Brigade Al-Sintan, program bajak gratis, bantuan ternak sapi, peningkatan produksi pertanian sebesar 299.758 ton. Produksi jagung mencapai 1,5 juta ton, mengalami peningkatan dibanding tahun 2020.
di sektor kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan nilai produksi perikanan telah banyak hal yang dilakukan, antara lain bantuan perahu fiber sebanyak 659 unit atau sebanyak 1.977 orang penerima manfaat, bantuan kapal Inkamina atau Mina Maritim 30 JT sebanyak 36 unit atau sebanyak 3.459 orang penerima manfaat, bantuan motor bercoolbox sebanyak 582 unit untuk 582 orang penerima manfaat. Hasilnya, produksi perikanan tangkap 136.783 ton pada tahun 2021. Produksi perikanan budidaya 31.713 ton dengan nilai tukar nelayan dan pembudidaya sebesar 96,73. Bantuan sosial melalui pemberian bantuan pangan gratis dan atau bersubsidi juga menjadi andalan Rusli Idris. Program yang diberi nama Bakti Sosial NKRI Peduli itu memberikan bantuan pokok yang disubsidi pemerintah menjadi serba Rp5.000. Komoditi yang dijual yakni beras, telur 10 butir, bawang merah, bawang putih, rica, dan ikan segar masing-masing setengah kilogram. Ada juga minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kilogram. Baksos NKRI Peduli terus mengalami modifikasi model pemberian bantuan. Saat pandemi COVID-19, komoditi tersebut diberikan secara gratis kepada 90.000 kelompok penerima manfaat. Selain itu ada juga pasar murah untuk umum yang disubsidi harganya menjadi sangat murah. Di bidang kesehatan, bisa dilihat dari jumlah kepesertaan jaminan kesehatan yang pada awal pemerintahan Rusli Idris mencapai 357.035 jiwa. Angka ini terus mengalami penyesuaian seiring kebijakan pemerintah melalui BPJS, baik dalam hal jumlah tanggungan masing-masing pemerintah dan nilai tanggungan, sehingga pada tahun 2021 menjadi 92.415 jiwa. Rintisan pembangunan Rumah Sakit Ainun sebagai satu-satunya rumah sakit provinsi juga patut diapresiasi. Dengan dana yang minim, pemerintah provinsi giat memperjuangkan sumber-sumber pembiayaan lain agar rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan tipe B pertama di Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melakukan pembenahan dari sisi tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai penghargaan pembangunan yang telah diraih di tahun 2021. Di antara opini atas laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Capaian Korsubgah KPK melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP naik menjadi 89,72%. Kinerja pelayanan terpadu satu pintu dengan kinerja percepatan pelayanan daerah kategori sangat baik dan indeks inovasi daerah dengan kategori inovatif. Kinerja tim pengendalian inflasi daerah juga pada predikat terbaik. 10 tahun perjalanan NKRI dengan segala pembangunan yang merata di segala sektor membuktikan keseriusan pasangan gubernur dan wakil gubernur Rusli Habibi dan Idris Rahim dalam membangun Provinsi Gorontalo ke arah yang lebih maju. Butuh tekad yang kuat, nyali yang besar, dan hati yang ikhlas agar visi utama NKRI yakni Gorontalo Unggul bisa terwujud.